Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apel pagi, Senin 22 November 2021 dimulai. Pasukan disiapkan. Laporan. Apel Senin pagi tanggal 22 November siap untuk dilaksanakan. Dilaksanakan. Mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih. Hormat. Baik. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta apel. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan nama sentosa melalui
Pembacaan Panca Prasetya Korpri. Panca Prasetya Korpri. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji, 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara kesatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Amanat Pembina Apel. Pasukan diistirahatkan. Istirahat cepat, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Pak Ketua KPU Kota Padang Panjang beserta Komisioner Pak Mondra, yang kami hormati Sekretaris KPU Kota Padang Panjang, serta Bapak Ibu Subkohor dan staf di Sekretariat KPU Kota Padang Panjang. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan nikmat untuk bisa hadir dalam kegiatan rutinitas kita, yaitu apel Senin pagi. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, yang amanat pagi hari ini tidak terlalu panjang, cuma saya mengingatkan bahwa kita di KPRI sudah mulai menata semua perencanaan tentang agenda besar kita di tahun 2024. Yang mana yang paling penting itu kemarin itu untuk penetapan hari jadwal dulu, kapan pemilu 2024 itu diadakan. Memang banyak tarik ulur lobi-lobi antara KPU RI, DPR RI, dan pemerintahan yang sudah sama-sama kita dengar beberapa hari yang lalu. RDP yang sudah berapa kali belum juga menemukan titik terang kapan pemilu ini bisa dilaksanakan. Namun KPU tetap bersikeras ya, memegang teguh bahwa pemilu itu sewajarnya dilaksanakan pada Februari 2024. Dan langkah yang untuk melobi pemerintah, KPU, pimpinan kita di KPURI telah beramah tamah ke Presiden, yang mana pada 11 November kemarin disambut baik dan sudah mendapatkan angin segar bahwa pemerintah sebenarnya ikut dengan KPURI. Tentu nanti di RDP selanjutnya hanya menetapkan saja lagi ketok palu, tidak ada lagi perdebatan tarik ulur antara Mei, Februari, dan April segala macam. Karena yang lebih tahu kondisi tentu KPU RI itu sendiri. Nah, untuk mempersiapkan lebih lanjut di 2024 itu, KPU RI kemarin juga telah mengadakan simulasi
pemungutan suara, penyederhanaan surat suara, dan juga formulir pada pemilu 2024. Yang mana sudah dilaksanakan kemarin hari Sabtu, itu dilaksanakan di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Nah, di sana kita lihat nampak bahwa langkah KPU itu menyederhanakan formulir terkait jumlah surat suara yang pertama, yang mana pada simulasi itu diadakan 2 metode, 2 TPS, 1 TPS mengaplikasikan 3 surat suara, dan 1 TPS lagi dengan 2 surat suara. Nah, dengan 3 surat suara itu apa saja yang dirinci? Di surat suara pertama itu terdiri dari surat suara presiden dan wakil presiden, dan di bawahnya pemilihan DPR RI. Nah, di surat suara pertama itu juga memuat calon partai pendukung presiden, dan juga di bawah nama-nama calon presiden itu kan dimuat nanti partai-partai A, B, C seperti itu, dan juga memuat logo partainya, nama partai, dan nomor urut caleg, sama seperti surat suara kita yang sebelumnya, cuman ini digabung. Lalu surat suara yang kedua itu DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota itu digabung menjadi satu. Nah, saya partai A, satu kolom saja, dan kolomnya dibagi 2. Ini untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan sebelahnya DPRD kabupaten kota. Jadi berurut nanti. Lalu surat suara yang ketiga itu terdiri dari DPD RI saja. Surat suaranya sama, membuat nama, foto, dan nomor urut. Nah, ini desain yang pertama yang diterapkan oleh KPU RI kemarin di TPS pertama. Lalu TPS kedua hanya mempelakasikan 2 surat suara dan 2 kotak suara. Kalau 2 surat suara ini, 1 surat suara itu terdiri dari 4 pemilihan: presiden, DPR RI, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu disatukan menjadi 1. Jadi tetap presiden di atas, dan di bawahnya misalnya partai A dibagi menjadi 3 kolom. Ini kolom DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Lalu partai B seperti itu juga. Nah, ini dicoba diterapkan kemarin di simulasi. Nah, alhamdulillah ini dengan 100 pemilih yang kita uji cobakan kemarin itu, yang saya perhatikan, ini hanya memakan waktu sampai satu orang itu memilih di bilik suara itu hanya memakan waktu 2-4 menit. Jadi ini cukup cukup memudahkan ya, untuk menghemat waktu. Dan yang paling penting logistik yang kita hemat. Kalau kita menerapkan 2 surat suara dan 2 kotak suara, tentu ini lebih hemat 60% dari pemilu kita 2019 kemarin. Karena kita hanya tidak perlu memakan kotak yang 5, hanya 2 saja, dan surat suara. Begitu juga dengan aplikasikan untuk 3 surat suara dan 3 kotak suara, ini tentu menghemat 40% juga dari logistik. Nah, ini mudah-mudahan ini juga menghindari surat suara yang tidak sah ya. Surat suara tidak sah di 2019 kemarin yang cukup tinggi rata-ratanya. Karena apa? Karena masyarakat pemilih itu hanya fokus kepada pemilih presiden saja. Pemilih presiden saja yang dicoblos, lalu yang 4 ini ada yang mencoblos, ada yang tidak. Ini yang paling tentu yang apa ini. Tetapi kalau nanti disatukan surat suara presiden dengan DPR RI, DPRD provinsi, dan tentu dia 1 surat suara ini telah mencoblos hanya 1 saja yang dikambangkan, diapakan. Kalau yang 1 lagi DPD, kalau 5 itu kan lebih
sulit untuk pemilih apanya. Memakan waktu cukup lama membentang surat suara ini. Nah, ini perkembangan yang mudah-mudahan bisa menghemat dan juga menghindari pemilih itu tidak bingung di dalam bilik suara yang kemarin 2019 itu cukup lama ya, karena 5 surat suara, dan penghitungannya juga kalau 2019 itu cukup memakan waktu. Ada yang sampai malam dan sampai subuh baru selesai dia menghitung 5 ini jenis. Tapi kalau ada 2 surat suara, 3, ini kan lebih menghemat waktu. Nah, ini mudah-mudahan bisa lah kita aplikasikan nanti di pemilih menggunakan 2 surat suara ini. Kalau saya berpendapat lebih senang 2 surat suara itu, lebih senang, lebih walaupun agak kelihatan padat ya di 1 surat suara, tapi padatnya kan hanya kolam-kolamnya saja, tidak mengacak-acak antara pemilih provinsi DPRD kota itu. Nah, ini yang kemarin dilaksanakan. Nanti simulasi selanjutnya mungkin ada di Provinsi Sumatera Utara, dan kemarin saya dapat info lagi di mana ya, di Bali, untuk ada 2 lagi. Sumbar belum dapat jatah kayak Pak. Jadi nanti kita aja yang mungkin Sumbar berinisiatif untuk mengundang kabupaten kota yang melaksanakan simulasi ini dengan kemarin 100 pemilih. Mudah-mudahan sudah semakin mengerucut ya. Kemarin itu banyak desainnya, ada 6 desain surat suara. Sekarang sudah mengerucut menjadi 2, antara 3 dan 2. Nah, mudah-mudahan menjelang 2022 ini sudah kita bisa mengambil satu kesimpulan, ambil 2 surat suara atau 3 surat suara. Mungkin itu amanat pagi yang bisa saya sampaikan di pagi yang cerah ini. Salah kata saya mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan disiapkan. Pembacaan doa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan aktivitas bekerja setiap di pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Penghormatan. Kepada Pembina Apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan. Apel Senin pagi tanggal 22 November telah selesai dilaksanakan. Laporan selesai. Buatkan balik. Dilaksanakan. Pasukan dibubarkan. Perhatian, terpal pengamatan umum, bubar, jalan. Kamu rekod dari bagus? Iya.